Pernah tidak kamu merasa kalau menjadi orang tua baru di Indonesia itu rasanya seperti sedang ujian skripsi, tapi pengujinya adalah seluruh keluarga besar? Maksudku, baru saja bayi lahir, tiba-tiba ada 1001 aturan yang tidak tertulis di buku medis tapi wajib dilakukan. Kalau tidak, siap-siap saja dicap orang tua yang tidak becus. Haha, analogi yang sangat tepat. Itu bukan cuma ujian skripsi, tapi ujian mental. Ada tekanan sosial yang luar biasa kuat di balik kalimat sakti. Katanya orang dulu. Dan masalahnya, di Indonesia, perawatan bayi itu bukan sekadar urusan kesehatan, tapi sudah bercampur baur dengan tradisi, mistis, dan rasa takut yang diwariskan turun-temurun. Kita seringkali bingung, ini sebenarnya fakta medis atau sekadar mitos yang menolak punah. Betul sekali. Dan yang paling ikonik, yang rasanya hampir semua bayi di Indonesia pernah merasakannya, adalah urusan bedong. Kamu tahu kan, keyakinan bahwa bayi harus dibedong sekuat mungkin, kakinya ditarik lurus supaya nanti gedenya tidak jalannya ngangkang atau letter O. Itu mitos atau memang ada benarnya sih? Ini klasik sekali. Kalau kita bicara dari kacamata medis modern, membedong bayi itu sebenarnya boleh, bahkan bagus untuk kehangatan dan kenyamanan, seperti memeluk mereka kembali ke suasana rahim. Tapi, dan ini tapi yang besar, teknik membedong ala lontong yang kakinya dipaksa lurus dan diikat kencang itu justru berbahaya. Secara anatomi, bayi lahir dengan posisi kaki menekuk seperti kodok. Itu alami. Kalau kita paksa luruskan secara paksa dan dini, risiko terbesarnya adalah hip dysplasia atau gangguan perkembangan panggul. Jadi, mitos kaki lurus karena bedong itu sebenarnya salah kaprah yang fatal. Kaki lurus itu urusan genetik dan perkembangan tulang, bukan hasil ikatan kain. Wah, padahal nenek-nenek kita sering bilang, kasihan itu kakinya bengkok, lurusin. Ternyata justru kasihannya itu kalau dipaksa lurus ya. Tapi kenapa ya praktik ini susah sekali hilang? Apa karena kita lebih percaya apa yang kita lihat bayi yang rapi daripada anatomi yang tidak terlihat? Tepat sekali. Ada kepuasan visual bagi orang tua zaman dulu melihat bayi yang rapi, diam, dan terikat. Itu memberikan ilusi kontrol. Padahal, bayi butuh ruang gerak untuk motoriknya. Sama halnya dengan pemakaian gurita. Ingat gurita bayi? Kain yang diikat di perut itu. Oh, tentu saja. Alasannya supaya perut tidak buncit atau pusar tidak bodong kan? Masih banyak sekali yang jual di pasar. Betul. Dan secara medis itu sudah sangat tidak disarankan. Bayi itu bernapas dominan menggunakan pernapasan perut. Bayangkan, kalau kamu mau lari maraton, tapi dadamu diikat lakban. Sesak kan? Nah, gurita itu membatasi ekspansi perut bayi saat bernapas. Risiko terburuknya bayi bisa kekurangan oksigen atau bahkan tersedak gumohnya sendiri karena tekanan di perut. Perut bayi buncit itu wajar karena otot perutnya belum kuat, bukan karena masuk angin yang perlu diikat. Jadi gurita itu sebenarnya security blanket buat orang tuanya, bukan buat bayinya ya. Biar orang tuanya merasa aman sudah melakukan sesuatu. 100%. Ini psikologi pengasuhan. Kita sering melakukan intervensi bukan karena bayi membutuhkannya, tapi untuk meredakan kecemasan kita sendiri. Saya sudah melakukan sesuatu, jadi saya orang tua yang baik. Padahal, less is more seringkali berlaku dalam perawatan bayi modern. Nah, kalau tadi soal pakaian, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih ngeri-ngeri sedap. Mitos soal makanan atau asupan. Aku pernah dengar dan ini masih terjadi di beberapa daerah, bayi dikasih kopi, biasanya kopi hitam, katanya biar tidak step atau kejang. Ini logikanya dari mana? Ini adalah salah satu mitos yang paling berbahaya dan harus kita lawan dengan keras. Logika asalnya mungkin karena kafein bisa menstimulasi saraf dan entah bagaimana diterjemahkan secara liar menjadi mencegah kejang. Padahal faktanya justru kebalikannya. Kafein pada bayi bisa memacu detak jantung berlebihan, menyebabkan gangguan tidur, dan iritasi lambung yang serius. Bayi itu organ pencernaannya belum siap untuk zat sekeras kafein. Memberi kopi pada bayi itu sama saja dengan memberi racun perlahan.
Tapi kenapa ya sering ada testimoni? Dulu kamu dikasih kopi buktinya sehat-sehat saja sampai sekarang. Kalimat survivor bias ini sering jadi senjata pamungkas para tetua. Itu dia musuh terbesar literasi kesehatan. Survivor bias. Hanya karena kita selamat melewati jalan raya dengan mata tertutup, bukan berarti menyeberang jalan dengan mata tertutup itu aman. Mereka yang tidak selamat atau mengalami gangguan kesehatan jangka panjang mungkin tidak ada di sana untuk bercerita. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa bayi di atas asas kebetulan selamat. Setuju. Ada juga yang lebih ringan tapi bikin penasaran. Soal mencukur rambut bayi sampai botak plontos di hari ke-40 atau saat akikah. Katanya biar rambutnya tumbuh lebat dan hitam. Kalau tidak dicukur nanti rambutnya tipis. Ini ada hubungannya tidak sih? Ini mitos yang paling tidak berbahaya, tapi sangat persisten. Rambut itu ibarat tanaman padi. Mau kamu potong habis di atas tanah, kalau bibit, akar, di bawah tanahnya memang jenis padi yang kurus, ya tumbuhnya akan kurus. Ketebalan, warna, dan tekstur rambut itu 100% genetik. Mencukur habis rambut bayi hanya membersihkan kerak kulit kepala dan membuat rambut tumbuh bersamaan. Jadi terlihat lebih tebal karena ujungnya tumpul, bukan karena folikelnya berubah jadi super. Jadi kalau bapak ibunya rambutnya tipis, jangan berharap anaknya jadi bintang iklan sampo cuman gara-gara dicukur botak ya. Sayangnya begitu. Genetika itu kejam, dia tidak peduli seberapa sering kamu mencukur rambut bayimu. Oke, kita sudah bahas bedong, gurita, kopi, dan rambut. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, kenapa sih masyarakat kita di Indonesia ini begitu obsesif dengan mitos-mitos ini? Padahal akses internet sudah di tangan. Dokter spesialis anak juga banyak yang bikin konten edukasi. Kenapa mitos ini begitu kebal? Ini pertanyaan filosofis yang menarik. Menurut saya, ini bukan sekadar masalah kurang informasi. Ini masalah budaya hierarki dan rasa memiliki komunal. Di Indonesia, bayi itu bukan cuma milik ayah dan ibunya, tapi milik kakek, nenek, tante, dan tetangga. Mitos-mitos ini adalah cara generasi tua mentransfer otoritas dan menanamkan pengaruh mereka. Ketika nenek bilang pakaikan gurita, itu bukan cuma saran medis, itu adalah perintah budaya. Menolaknya dianggap sebagai pembangkangan atau ketidaksopanan. Wah, dalam juga ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua muda menolak mitos, kita sebenarnya sedang menantang struktur kekuasaan dalam keluarga. Betul. Itu sebabnya banyak orang tua muda yang sebenarnya tahu itu mitos, tapi tetap melakukannya demi kedamaian rumah tangga. Mereka memakaikan gurita saat ada mertua dan melepasnya saat mertua pulang. Ini adalah negosiasi budaya yang melelahkan. Selain itu, mitos memberikan jawaban instan atas ketidakpastian. Mengasuh bayi itu penuh ketidakpastian. Kenapa bayi menangis? Medis bilang mungkin kolik, tidak jelas sebabnya. Mitos bilang itu diganggu makhluk halus, pasang gunting di bawah bantal. Mitos memberikan solusi konkret, meskipun palsu, yang membuat hati lebih tenang dibanding penjelasan medis yang kadang abstrak. Solusi konkret meskipun palsu. Itu kalimat yang menohok sekali. Kita lebih suka kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang membingungkan. Lantas, apa yang harus dilakukan orang tua muda zaman sekarang? Kita tidak mungkin kan melawan orang tua kita secara frontal terus-menerus. Kuncinya adalah edukasi yang berempati. Kita tidak bisa bilang, ibu salah, dokter bilang begini. Itu melukai ego mereka. Kita perlu jembatan. Misalnya soal bedong. Kita tetap bedong tapi longgar. Kita bilang, iya bu, dibedong kok, tapi model baru biar dia bisa napas lega. Kita ambil esensinya, kehangatan dan kasih sayang, tapi kita buang praktik berbahayanya. Kita harus jadi filter. Saring tradisi yang hanya sekadar unik, tapi tidak berbahaya, biarkan saja untuk menyenangkan hati orang tua. Tapi untuk hal yang berbahaya seperti kopi atau makanan dini, di situ kita harus pasang badan. Tidak ada kompromi untuk nyawa. Jadi kita harus pintar-pintar bermain peran ya, menjadi diplomat di antara dunia medis modern dan tradisi leluhur. Benar. Menjadi orang tua di Indonesia itu menuntut kita menjadi ilmuwan sekaligus diplomat. Kita harus tahu datanya,
tapi juga harus tahu cara menyampaikannya tanpa menyakiti hati generasi sebelumnya yang sebenarnya niatnya baik. Mereka sayang cucu, hanya caranya yang usang. Menarik sekali, perjalanan menjadi orang tua ternyata juga perjalanan mendewasakan diri dan memahami budaya kita sendiri ya. Kita belajar bahwa tidak semua yang lama itu buruk, tapi tidak semua yang datang baru itu bisa langsung diterima. Betul. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk mempercayai insting kita sendiri sebagai orang tua. Seringkali, suara-suara dari luar, mitos, tetangga, keluarga, begitu bising sampai kita lupa mendengarkan sinyal dari bayi kita sendiri. Bayi itu komunikator yang hebat kok. Kalau dia tidak nyaman di bedong ketat, dia akan memberontak. Dengarkan bayinya, bukan cuma dengarkan katanya. Luar biasa. Jadi di balik perdebatan mitos dan fakta ini, sebenarnya ada pelajaran tentang bagaimana kita membangun hubungan baik dengan anak kita maupun dengan orang tua kita sendiri. Sangat setuju. Pada akhirnya, tujuannya sama, ingin anak tumbuh sehat dan selamat. Hanya jalannya yang berbeda. Tugas kita adalah meluruskan jalan yang bengkok tanpa perlu membakar jembatan yang sudah ada. Baiklah, sebuah penutup yang sangat bijak untuk para pendengar yang mungkin sekarang sedang galau memegang kain bedong atau menyembunyikan toples kopi dari jangkauan nenek, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan menjadi orang tua yang mau belajar adalah hadiah terbaik untuk masa depan anak. Benar, jangan takut untuk bertanya, jangan lelah untuk membaca, dan yang paling penting, jangan ragu untuk melindungi kesehatan anakmu, meskipun harus sedikit berisik dengan tradisi. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang mencerahkan hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi teman bagi para orang tua baru di luar sana. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis dan tetap waras. Sampai jumpa.